Baik, ibu-ibu, kita lanjutkan ya pertemuan kita siang hari ini. Tadi sudah disampaikan ya terkait dengan upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia. Nah, tadi sudah senam lansia, sudah tahu nanti dipraktekkan di rumah dengan para lansia. Pokoknya lansia itu dibuat agar selalu bahagia, agar hatinya selalu senang dan bahagia, akhirnya sehat terus setiap hari. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita, yaitu terkait dengan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia. Itu diperlukan kerjasama, kerjasama antara semua pihak. Diantaranya adalah peran dari pemerintah, kemudian yang kedua peran dari keluarga, dan juga peran dari masyarakat. Nah, ibu-ibu ada yang tahu bagaimana peran yang pertama dari pemerintah apa saja? Coba kira-kira. Nah, yang pertama peran dari pemerintah adalah membuat kemudahan bagi lansia dalam menggunakan fasilitas umum. Jadi pemerintah harus membuat fasilitas umum yang khusus untuk lansia, untuk memudahkan para lansia ini beraktivitas. Kemudian yang kedua adalah memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan agar pihak moda transportasi mendahulukan lansia dan memprioritaskan tempat duduk untuk lansia. Jadi tempat duduk prioritas untuk lansia khusus gitu ya. Jadi misalkan dalam satu bis itu ada tempat duduk yang khusus untuk lansia, ataupun juga di kereta dan sebagainya. Jadi ada tempat khusus prioritas untuk lansia untuk memudahkan ya, memudahkan untuk lansia. Jadi nanti untuk yang selain lansia dilarang untuk duduk di tempat itu, khusus untuk lansia. Kemudian yang ketiga adalah peran dari pemerintah memberikan layanan khusus bagi lansia di puskesmas. Nah, jadi di puskesmas itu ada layanan khusus yang hanya ya untuk lansia, untuk diprioritaskan juga. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan pelayanan atau loket khusus dan keringanan biaya untuk pembelian tiket di tempat misalkan rekreasi, tiket untuk perjalanan dan lain-lain. Jadi ada prioritas khusus gitu ya untuk lansia. Nah, ada ajakan untuk peduli kepada lansia. Agar apa? Agar lansia ini hatinya selalu gembira, bahagia, jadi tidak melamun saja gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah peran dari masyarakat terhadap lansia. Ini juga ada beberapa peran dari masyarakat yang harus dilaksanakan kepada lansia. Di antaranya adalah kerjasama dengan puskesmas, yaitu menyediakan posyandu lansia khusus untuk posyandu lansia agar mereka juga merasa diperhatikan. Kemudian menginisiasi kegiatan seperti senam lansia, rekreasi dan lain-lain. Berikutnya menggalang pertemuan lansia rutin, mengikuti pengajian atau kebaktian, seni budaya, arisan dan lain-lain. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk lansia ya. Jadi pesertanya hanya untuk lansia. Kemudian mengajak lansia untuk ikut hadir dalam kegiatan gotong royong. Tentunya sesuatu yang tidak kemudian memberatkan para lansia. Jadi suatu hal yang ringan untuk hiburan begitu. Kemudian juga mengundang lansia hadir dalam acara-acara RT atau RW pertemuan agar mereka bertemu dengan orang-orang, bisa sharing, bisa bahagia ya. Berikutnya adalah membantu penguatan keluarga yang menghadapi lansia yang bermasalah ya. Berikutnya merujuk ke lembaga yang terkait jika menemukan lansia bermasalah atau mendapatkan kekerasan. Jadi jangan sampai ada di daerah kita, di tempat tinggal kita perlakuan kekerasan kepada para lansia. Lansia ini harus kita perhatikan, harus kita berikan servis atau pelayanan yang baik agar mereka tetap bahagia gitu ya. Nah, berikutnya adalah memiliki lembaga rujukan terkait dengan kebutuhan lansia. Misalkan nanti untuk pengajuan bantuan, untuk
mengakomodasi keperluan-keperluan para lansia. Nah, ini harus disediakan gitu ya. Nah, di antaranya adalah ada puskesmas atau rumah sakit khusus untuk lansia, kemudian panti jompo atau panti lansia, kemudian dinas sosial setempat, itu tempat-tempat yang bisa untuk kita mengakses bantuan. Kemudian ada kelompok keagamaan yang peduli khusus kepada lansia. Kemudian juga yang paling penting adalah pendamping lansia, ini juga harus ada. Selanjutnya lembaga masyarakat yang peduli terhadap lansia, begitu ya. Nah, itu juga sangat penting begitu ya untuk para lansia. Nah, jadi intinya adalah agar para lansia ini tetap senang, tetap bahagia, tidak mudah melamun, tidak kemudian hanya memikirkan kematian saja, tetapi menjadi lansia yang produktif, bahagia, akhirnya hatinya juga senang dan sehat terus begitu. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga nanti jenengan bisa praktekkan di rumah dengan lansia yang ada di rumah jenengan. Terima kasih.